Ibu Bapak, Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Shalom. Kembali kita berjumpa dalam Selamat Berefleksi bersama saya Pendeta William. Kita bersama-sama akan merenungkan tema besar di bulan ini tentang persembahan, di mana minggu lalu Bu Pendeta Dina juga sudah menyampaikan refleksi terkait ungkapan syukur di hati yang menjadi makna persembahan. Maka untuk memulai refleksi kita hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu nats yang juga mungkin sudah pernah Bapak Ibu dengar dan sering kali Bapak Ibu dengar, dari 2 Korintus pasalnya yang ke-9 ayat 6 sampai ayat ke-8. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Rasanya ketika mendengar ayat ini kita agak takut ya Bapak Ibu. Nadanya seperti ancaman, camkanlah ini. Padahal Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membacanya secara keseluruhan, ini adalah sebuah ajakan yang disampaikan Rasul Paulus saat itu kepada jemaat di Korintus untuk membantu jemaat Yerusalem yang ada dalam kesulitan. Dan dari ayat yang kita baca tadi, maka kita punya kesimpulan tersendiri mungkin ketika kita membacanya secara letterlek, secara harafiah dan hurufiah. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit menuai sedikit, menabur banyak menuai banyak. Maka kita harus bertanya, pertama-tama bicara tentang persembahan, apa motivasi kita? Apakah motivasi kita ketika kita memberi persembahan agar diberkati, atau justru sebaliknya, karena kita diberkati maka kita memberikan persembahan? Maka pertama-tama saya mau mengajak Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih untuk bersama-sama menata kembali motivasi kita ketika kita memberikan persembahan. Apa yang Rasul Paulus sampaikan Bapak Ibu adalah sebuah ajakan untuk menggugah jemaat-jemaat di Korintus, orang-orang di Korintus, untuk memberikan bantuan persembahan kepada jemaat di Yerusalem yang kesulitan. Dan Rasul Paulus mau mengingatkan sejatinya bahwa kita sudah diberkati oleh Tuhan. Kita sudah diberikan kelimpahan oleh Tuhan. Maka kita pun mau untuk berbagi dengan sesama kita, dengan orang-orang yang membutuhkan. Dan disinilah Bapak Ibu, pertama-tama motivasi yang mau kita bangun ketika memberikan persembahan adalah sukacita dan rasa syukur. Karena di dalam sukacita dan rasa syukur itulah kita benar-benar bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan, dan kita benar-benar bisa memberikan persembahan sesuai dengan apa yang telah kita rasakan dalam kehidupan, yakni kasih Tuhan yang nyata. Rasul Paulus mengingatkan juga Bapak Ibu, ayat yang seringkali juga dilupakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Artinya ketika memberikan persembahan, maka hati yang rela itu juga perlu kita miliki. Tidak dengan sedih hati, bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming. Kalau kamu memberikan persembahan saat ini akan diganti berkali-kali lipat. Tidak Bapak Ibu, bukan seperti itu konsep berpikir kita tentang persembahan. Tetapi karena kita sudah menerima kelimpahan berkat dari Tuhan, maka kita juga mau mensyukurinya dengan memberikan persembahan. Minggu lalu Bu Pendeta Dina menyampaikan ayat tentang janda miskin yang memberikan apa yang ada pada biliknya. Bukan soal besar dan kecil, bukan soal nominal,
tetapi soal kerelaan hati. Maka kita juga mau diingatkan Bapak Ibu tentang kerelaan hati. Dan kita juga mau diingatkan bahwa ketika kita memberikan persembahan, kita memiliki sikap yang baik, yang bukan mau menyogok dalam tanda kutip Allah, tetapi kita mau mengungkapkan rasa syukur kita. Kalau mau memberikan persembahan, berilah, bukan mikirlah. Ya, hari ini saya memberikan, lalu besok saya akan dapat apa ya? Kalau mau memberi persembahan, berilah, bukan berpikirlah. Karena sejatinya Allah selalu memberikan kepada setiap kita berkat-berkat yang bukan hanya materi Bapak Ibu, tetapi juga berkat kehidupan. Kalau mau hitung-hitungan tentang berkat yang Tuhan sudah berikan, mari kita hitung. Berapa banyak oksigen yang Bapak Ibu dan saya hirup dalam menjalani kehidupan. Berapa yang harus kita bayar untuk tulang-tulang yang Tuhan berikan untuk menopang tubuh kita. Berapa banyak hal yang mesti kita bayar untuk tubuh kita. Rasanya tak terhingga Bapak Ibu. Kalau kita mau hitung-hitungan, berapa banyak yang bisa kita berikan, rasanya tidak akan cukup. Maka ketika memberikan persembahan, sikap yang mesti adalah berilah dengan mengingat rasa syukur yang Tuhan sudah limpahkan. Dan bukan berpikirlah, karena di dalam iman kita meyakini Tuhan sudah melimpahkan berkat bagi setiap kita. Persembahkanlah yang baik, yang layak untuk Allah, bukan dengan sedih hati, bukan dengan paksaan, bukan karena iming-iming akan mendapatkan berkali-kali lipat, tetapi karena kita sudah merasakan kasih Allah yang nyata dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita. Amin.